bea masuk atau karcis. Itu. Terus kalau kemudian sampai di karcisnya ditulis itu berdasarkan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2015 loh. Di mana letaknya? Nanti saya taruh nih linknya ya. Nanti saya taruh linknya. Di mana letaknya? Nanti jelaskan kepada masyarakat di Spudi. Ini saya tidak mau berbicara masih belum ke undang-undangnya ini. Ini langsung terfokus kepada yang menjadi alasan Syahbandar untuk menerapkan karcis masuk ke semua tanpa terkecuali. Ini ya. Jadi saya rasa ini sudah tidak sesuai dengan isi peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2015. Baik teman-teman penikmat UKUK Channel, sekarang saya akan membahas part 2-nya tentang bea masuk dermaga Gayam di Pulau Sapudi. Bisa dikatakan Gayam ini merupakan pusat keramaiannya atau kotanya Pulau Sapudi begitu kan. Ketika apalagi hari ini ya, bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini biasanya rame di situ itu di Gayam itu di Pulau Sapudi itu. Pasti rame biasanya. Karena kenapa rame? Yang biasanya merantau itu balik. Kemudian yang pondok, yang kuliah itu semuanya rata-rata balik. Walaupun sekarang mungkin pandemi ya tidak serame yang sebelum-sebelumnya, mungkin ada yang terkendala oleh peraturan pencegahan COVID ini dan segala macamnya. Tetapi Gayam itu merupakan pusat keramaiannya ya, Gayam itu. Pokoknya kalau sudah bulan puasa ini pasti ramai sekali gitu. Nah, kemarin saya kan sempat bahas tentang part satunya itu dari sisi histori atau story-nya dari sejak nenek moyang sampai kepada hari ini. Kenapa saya tidak langsung membahas tentang peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2015 yang sampai tertera di karcis bea masuknya ke dermaga? Karena paling tidak pemerintah ketika melihat video ini mengetahui atau mendapatkan informasi bahwasanya di Pulau Sepudi, khususnya di dermaga Gayam ini sudah diterapkan karcis bea masuk secara keseluruhan. Itu artinya tidak ada perbedaan antara yang berkepentingan atau tidak berkepentingan untuk dermaga itu. Dalam hal ini berkepentingan yang dimaksud saya itu adalah misalkan mereka yang mau nyebrang pulau, entah itu mau ke Jawa. Kalau di rumah itu bahasa umumnya pokoknya nyebrang itu ke Jawa, kalau walaupun ke situ Pondok, ke Malang itu ya lewat mana? Lewat Jawa gitu. Jawa itu ya lewat situ Bondo atau Jangkar gitu. Kemudian atau ke Sumeneb gitu. Pada prinsipnya kepentingan itu mereka yang mau menyeberang, mau menggunakan jasa transportasi untuk penyeberangan, kemudian ngangkut barang untuk pokoknya ngangkut barang mau pengiriman barang melalui jasa transportasi ke luar pulau gitu. Itu biasanya yang hanya dikena tarif karcis masuk biasanya. Ya nominalnya ya tentu sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ya. Kemudian
Nah, hari ini kan berbeda. Semuanya yang tidak berkepentingan, mau mancing, mau buang sampah, mau lihat sunset, mau foto-foto, pokoknya semuanya. Nah, agar pemerintah juga tahu bahwasanya kemarin kan saya bahas tentang mulai dari historinya dari dulu sampai sekarang. Sebelum adanya penerapan tarif secara keseluruhan, pembangunan dermaga itu malah keren loh. Artinya keren, bisa sampai dibangun sebegitu kerennya, sebegitu bagusnya, ada halaman, ada ini dan segala macam. Artinya biaya perawatan itu bisa biaya perawatan, biaya ini itu digunakan benar-benar. Begitu. Jadi ketika ada kerusakan itu langsung dibenahi gitu. Sekarang kayaknya masih bolong di tengah itu. Bolong di jalan yang sebelum ke L itu kayaknya masih bolong ya. Kemudian yang ke L-nya itu kayaknya juga bolong masih seperti halnya yang ditampilkan. Nggak tahu sekarang apa sudah dibenarin apa belum, saya kurang paham karena juga ini kan dulu itu seperti itu. Nah, sekarang harusnya ini sekarang katanya ada yang karatan, kemudian nama apa namanya, nama dermaga Pulau Sapudi itu juga ada yang copot, ada yang ini katanya, itu informasinya. Enggak tahu, nanti saya coba untuk ketika pulang saya coba untuk ngambil gambarnya itu. Ya semoga lebih baik pembangunannya ketika sudah diterapkan ini. Tetapi penerapan ini perlu dibahas juga sama saya. Artinya kenapa saya perlu bahas? Sebenarnya ini kemungkinan ada kekeliruan yang menjadi putusan oleh Kepala Syahbandar untuk melakukan penarikan secara menyeluruh kepada siapapun yang mau masuk kepada ke dermaga itu. Karena yang menjadi dalih itu adalah peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2015. Baik, kita masuk ya kepada peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2015. Nah, dalam peraturan pemerintah nomor 11 2015 ini, saya cari tidak ada yang kemudian mengharuskan mereka yang tidak berkepentingan, apalagi ya di luar jasa ya, itu harus bayar pajak. Mohon maaf, bukan pajak ya, tapi membayar karcis masuk. Itu saya cari ini tidak ada. Mungkin nanti saya taruh linknya agar yang melihat video ini itu bisa membaca, kemudian bisa tahu. Karena saya punya semboyan ya dulu itu pas pertama masuk kuliah, pertama masuk kampus itu, banyak baca banyak tahu, sedikit baca sedikit tahu, tidak baca tidak tahu. Nah, mungkin bagi yang tidak mau baca bisa lihat secara sampai tuntas video ini gitu. Dalam pasal pertama saja menjelaskan begini. Ini pasal pertama ini ya. Jadi ini pasal pertama. Pasal 1 peraturan di PP nomor 11 tahun 2015 ini ayat 1 ini perlu disimak seksama. Jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan meliputi penerimaan dari. Nah, coba kita sebelum masuk kepada rinciannya ya, sebelum masuk kepada poin-poinnya, ini kita pahami dulu di pasal 1-nya. Pasal 1 ayat 1 di PP nomor 11 tahun 2015, jenis penerimaan, jenis penerimaan, ya kan, jenis penerimaan negara bukan pajak. Ya, jenis PNBP yang berlaku. Jadi yang berlaku pada Kementerian Perhubungan.
Ya. Jadi jenis PNBP yang berlaku, ini saya ulang-ulangi ya, saya ulang-ulang. Pada Kementerian Perhubungan meliputi penerimaan dari, ya kan? Itu perlu disimak seksama. Di pasal 1 ayat 1 huruf A, ya kan? Huruf A. Jasa transportasi darat. Ya, jasa. Jangan kemudian antara jasa transportasi kemudian dengan transportasi saja itu berbeda. Ya. Itu. Ketika berbicara jasa, kayak saya contohkan misalkan jasa pengiriman. Jasa pengiriman itu ada apa saja misalkan kan? Ada pos, ada JNT, ada JNE, ada pokoknya banyak lah. Ada pos ya, ada JNE, ada JNT, ada apa lagi? Aduh. Ninja, ada pokoknya macam-macam lah. Itu jasa pengiriman. Ya, berbeda ya. Ketika berbicara dengan jasa transportasi darat. Jasa transportasi darat ini seperti apa contohnya? Seperti misalkan kalau jasa transportasi laut, jadi mereka yang pengangkut barang misalkan truk, kemudian pickup yang sifatnya mereka itu ngalak moncak naring romana, ngalak ongkosan loh. Itu jadi jasa transportasi darat. Jadi di poin A ini ya, di huruf A jasa transportasi darat itu. Nah, karena kalau di rumah itu jasa transportasi darat banyak ya kan yang dipakai oleh para pedagang-pedagang untuk ngangkut barangnya dari dermaga ke tokonya, baik ataupun sebaliknya dari tokonya ke dermaga, atau digeneralkan lagi dari tempat usahanya ke dermaga atau dari dermaga ke tempat usaha mereka, begitu, atau tempat barangnya lah, gitu. Nah, di huruf B jasa transportasi perkeretaapian. Kalau di rumah kan nggak ada kereta, ya semoga saja nanti di masa depan bisa dibangunkan kereta. Jadi lebih enak, lebih cepat. Jadi ndak mabuk lah kalau mabuk. Saya ini walaupun anak pulau sering nyebrang, tapi ya tetap saja mabuk saya ini. Tapi kalau kereta kan lumayan. Walaupun saya juga kadang mabuk ya, tapi lumayan goyangannya itu masih tidak terlalu terombang-ambing kan kalau kereta api. Semoga saja, karena di rumah ini kan nggak ada. Kemudian yang selanjutnya jasa transportasi laut. Ya, ini jasa transportasi laut. Jadi jasa transportasi itu apa? Misalkan ya jasa transportasi laut ini apa? Ya perahu yang kita ketika mau nyebrang Jak Naring Roma itu nyebrang ala jero ka coba gitu kan. Ya itu yang dimaksud jasa transportasi laut itu. Itu jasa. Bagian dari jasa transportasi laut. Cuman jasa ini lebih kepada perusahaannya ya, lebih kepada lebih kepada perusahaannya lah. Tapi kan kalau saya menjelaskan tentang perusahaan ini, nanti ribet lagi dan susah dimengerti lagi, sehingga saya langsung mengacu kepada objek ya, subjek apa objek ya, objeknya aja gitu. Jadi biar langsung ngerti. Karena kalau berbicara ini kan jasa ini kan perusahaan. Jadi perusahaan ini kemudian ini naik, kemudian ininya. Nah, itu panjang lagi dan ruwet lagi nanti saya mau menjelaskannya. Jadi langsung saya ajak langsung ke objeknya aja. Contoh ya, jasa transportasi laut ya itu perahu itu. Nanti ya orangnya itu. Kemudian itu ya jasa penyeberangannya transportasi laut begitu. Biar lebih mudah gitu.
Nah, kemudian jasa transportasi laut, jasa transportasi udara. Ya, saya berdoa juga agar di Pulau Sapudi ini nanti ada bandara ya. Amin amin. Itu ada bandara, jasa transportasi udara. Di rumah ini masih belum ada, jadi nggak perlu saya bahas panjang lebar ini. Yang ada di rumah itu hanya jasa transportasi darat sama jasa transportasi udara. Jasa transportasi laut. Itu ya, mohon maaf. Nah, itu. Nah, yang selanjutnya adalah jasa pendidikan dan pelatihan serta jasa penggunaan sarana dan prasarana. Dan di huruf terakhir F itu denda administratif. Nah, nanti saya jelaskan perinciannya ini lagi. Ya, pada prinsipnya dalam ketika sah pandar ini menerapkan alasannya mengenai penarikan karcis secara keseluruhan ya kepada masyarakat di Pulau Sapudi, bagi siapa saja yang mau masuk harus beli karcis seharga sesuai dengan ketetapan yang ada di peraturan pemerintah ini. Itu bisa gimana ya, nggak sesuai dengan isi PP nomor 11 tahun 2015 ini, karena dalam PP ini bunyinya hanya jasa semua yang kemudian hanya bisa yang ditarik itu adalah jasa semua, jasa transportasi darat, jasa transportasi kereta apian, kemudian jasa transportasi laut, jasa transportasi udara, kemudian jasa pendidikan, pelatihan dan serta jasa penggunaan sarana dan prasarana dan denda administratif. Nah, sedangkan yang mau masuk itu kan personal, bukan jasa. Ya kan? Coba saya misalkan contoh nih, saya jalan nih mau masuk, ya kan, bawa sepeda motor. Lah masa saya jasa? Memang saya dapat apa? Dapat ongkos dari ini kan enggak. Terus saya dapat penghasilan kan tidak. Loh, saya masuk kok pribadi, kendaraan pribadi. Ya kan, kendaraan pribadi, kemudian jalan kaki, jalan pribadi, artinya bukan kakinya orang kan, tidak pakai jasa. Ketika saya pakai jasa, misalkan contoh pakai ojek, nah ojeknya itu baru boleh dikena. Itu, jadi baru boleh dikena. Misalkan saya nih mau, kalau misalkan contoh di rumah itu ada Grab ya kan, ada Grab, itu bagian dari jasa transportasi darat. Grab misalkan, saya nih dari Nyamplong, dari Karangtengah ya, dari Karangtengah. Saya mau ke Dermaga, tapi saya tidak punya saya tidak punya kendaraan misalkan ya. Saya pakai jasa Grab misalkan kalau di rumah ada, umumnya ojek lah atau becak lah. Nah, baru jasa itulah yang kemudian dikenai tarif bea masuk atau karcis. Itu. Terus kalau kemudian sampai di karcisnya ditulis itu berdasarkan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2015, loh, di mana letaknya? Nanti saya taruh nih linknya ya, nanti saya taruh linknya. Di mana letaknya? Nanti jelaskan kepada masyarakat di Spudi. Ini saya tidak mau berbicara masih belum ke undang-undangnya ini. Ini langsung terfokus kepada yang menjadi alasan Syahpandar untuk menerapkan karcis masuk ke semua tanpa terkecuali. Ini ya. Jadi saya rasa ini sudah tidak sesuai dengan isi peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2015. Itu. Kalau saya pakai ojek, saya lanjutkan. Kalau saya pakai ojek, maka ojeknya itu punya kewajiban untuk ditarik karcis biaya masuk itu. Nah, kemudian bagaimana mereka yang memiliki jasa Gojek? Barulah kemudian jasa Gojek ini dibebankan kepada penumpang. Begitu. Dibebankan misalkan masuknya karena roda 2.000 misalnya 2.000, maka jasa ojeknya itu ya bayar ke anunya, kemudian nanti ongkosnya si penumpang ini saya kan, nanti saya yang numpang ojeknya itu kan, berarti yang 2.000 itu dibebankan kepada saya, nanti diakumulasi kepada ongkosnya dari Karangtengah ke Dermaga. Begitu. Jadi ini perlu dicermati seksama ketika berbicara tentang peraturan
pemerintah nomor 11 tahun 2015. Sepertinya saya juga tidak perlu membahas panjang lebar sampai kepada terkait dengan penggalian migas ya, sampai ke undang-undang. Saya rasa cukup tuntas sampai di sini saja. Semoga ini menjadi video ini menjadi bekal pengetahuan atau pengetahuan masyarakat Pulau Sapudi untuk dijadikan landasan atau dasar kepada kepada Syahbandar untuk entah itu berdiskusi, entah itu menolak, entah itu apapun ya terserah kepada masyarakat Sapudi. Kalau memang masyarakat Sapudi merasa enak dengan karcis biasa biaya masuk itu ya silahkan biarkan saja. Tetapi intinya di sini saya mengedukasi bahwasanya dalam PP nomor 11 tahun 2015 itu tidak ada yang menyatakan bahwasanya individu atau sepeda motor yang kita tumpangi ataupun siapapun yang mau masuk kepada dermaga itu harus dikenai. Di dalam PP nomor 11 tahun 2015 itu hanya dalam pasal 1 ayat 1 poin A sampai F, huruf A sampai F itu tidak ada yang mengatakan bahwasanya person tidak ada. Tidak ada. Saya membahas khusus di PP 11 tahun 2015 karena ini yang menjadi alasan dermaga. Saya perjelas lebih rinci lagi di ke bawahnya ya tentang tentang PP nomor 11 tahun 2015. Di pasal 2 ayat 1, selain ditetapkannya dalam lampiran jenis penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat 1 huruf B, berarti huruf B itu tentang jasa transportasi berkeretaapian. Huruf C yaitu jasa terkait dengan transportasi laut, dan huruf D ya kan meliputi ini loh. Kenapa mereka itu harus ditariki? Ya kan? Kenapa ini harus menjadi objek lah bahasanya ya, objek yang boleh intinya kan ini jenis penerimaan negara jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Perhubungan meliputi penerimaan dari. Artinya kenapa harus hanya diperbolehkan menerima dari ini begitu kan? Ini dalam bentuk apa juga ini saya jelaskan ini. Nah, yang B, poin B. Jenis penerimaan bukan pajak yang berasal dari jasa transportasi laut tidak ada yang kemudian pemancing, tidak ada itu, Bro. Mungkin di sini terkecuali ini perusahaan. Misalkan perusahaan besar sudah dalam bentuk PT atau CV atau ini. Nah, itu ketika Syahbandar mau menarik juga PNBP untuk biaya sesuai ketentuan itu sah-sah saja. Tapi kalau perorangan sepertinya perlu dikoreksi lagi begitu. Jadi prinsipnya di sini jasa transportasi laut berupa hasil konsensi atau kompensasi atas pelayanan jasa pelabuhan atas jasa kepelabuhanan di pelabuhan. Artinya mereka ini, nah nanti saya jelaskan ini, maksudnya jasa kompensasi hasil konsensi dan atau kompensasi atas pelayanan jasa pelabuhan di pelabuhan. Maksudnya gimana? Nanti ada penjelasannya di bawah lagi nih. Saya jelaskan satu-satu nanti. Jadi ketika berbicara soal semua penarikan itu saya rasa ya bisa dikatakan tidak sesuai dengan PP yang PP nomor 11 tahun 2015 itu. Nah, kemudian selanjutnya tarif atau masuk di pasal 2 ayat 2 ya. Pasal 2 ayat 2. Bentar. Saya kalau misalkan ada kekeliruan juga nanti saya mohon dikoreksi ya. Karena di sini hanya saya rinci-rinci. Sabar. Oke. Di dalam
Ini masih sama kayaknya. Oh iya. Ini pasal 2 ayat 2 ya. Pasal 2 ayat 2, bentar saya cek lagi, saya pastikan benar apa tidak. Dalam pasal 2 ayat 2, bukan ini jenis penerimaan negara bukan pajak yang dimaksud pada ayat 1 huruf A. Bukan. Pasal 3 ayat 2, tarif atas penerimaan negara bukan pajak huruf A. Nah ini dia, pasal 3 ya, di dalam pasal 3 ini. Mohon maaf ya, karena memang tidak di ini saya. Ya, dalam nanti pokoknya isi aslinya saya tampilkan lah. Dalam pasal 3 ya, pasal 3 ayat 2, tarif atas penerimaan negara bukan pajak atau PNBP ya. Sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A. Ayat 1 huruf A apa bunyinya? Pasal 1 ayat 1 huruf A, jasa transportasi darat. Ini. Nah, tarif atas jenis ini pada ayat 1 tercantum tarif atas jenis penerimaan negara pajak sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf A sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerjasama. Nah, ini saya karena memang sudah berkaitan dengan kedua belah pihak, sehingga saya tidak terlalu menjelaskan. Pada prinsipnya di situ ada kontrak kerjasama, begitulah. Nanti biasanya lampiran-lampiran ini juga menjelaskan kayak contoh pelatihan, kemudian pelayanan yang diterima. Ini dibawa diperinci lagi, kemudian nanti ada nominalnya. Di lampiran itu juga sudah ada. Nah, kemudian di pasal 6 ya. Di pasal 6 ayat 1, jenis penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari jasa transportasi darat. Jasa lagi, karena memang sudah di pasal 1 ayat 1 sudah tidak ada yang namanya person itu. Sehingga kalau misalkan ini sudah jangan bayar saja ya mungkin ya. Artinya kalau memang suruh bayar ya gimana ya coba. Karena memang sudah tidak sesuai kok. Bilang saja saya hanya menaati. Kalau yang tidak mau bayar itu bilang saya hanya mau menaati peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2015. Kan begitu. Kalau yang tidak, karena di sini memang dibahas semuanya jasa transportasi, pokoknya semuanya jasa. Kembali lagi, pasal 6 ayat 1, jenis penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari jasa transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 huruf A. Berarti mengenai jasa transportasi, jasa transportasi darat ya. Jasa transportasi darat huruf A berupa jasa tanda masuk. Sudah jelas di sini kan. Berarti yang mereka jasa transportasi darat, jasa transportasi darat. Saya pertegaslah, jasa transportasi darat sesuai dalam pasal 1 ayat 1 huruf A berupa jasa tanda masuk pelabuhan. Jadi mereka ini yang mau masuk ya dapat tanda jasa tanda masuk pelabuhan, kemudian jasa pemeliharaan. Nah, nanti jasa pemeliharaan dermaga ini kemudian sama jasa timbang kendaraan. Nah, pokoknya itu semuanya nanti ada klasifikasinya. Kemudian ada harganya yang tercantum juga di dalam peraturan pemerintah ini. Begitu. Lampiran ini kan. Dan jasa timbang kendaraan sebagaimana tercantum dalam lampiran dikelompokkan berdasarkan golongan kendaraan. Karena memang sudah ada di lampirannya. Nah, pokoknya saya tidak mungkin menjelaskan semuanya. Ada 225 halaman kayaknya. Lembar. 251 lembar. Saya kalau bahas semuanya bisa 2 hari 2 malam atau 3 hari 3 malam tidak selesai ini. Kemudian di pasal 8. Lanjut ke pasal 8. Pasal 8 ayat 1, jenis penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari jasa transportasi laut. Ini jasa lagi, bukan dari orang yang mancing, yang cari nafkah buat keluarganya, hanya bondo monte ya rumah kan. Bondo monte, bondo lah begitu kan. Ini juga ruwet. Kalau semuanya mau kebetulan misalkan di
ditaruh di daerah dermaga, kemudian mereka mau masuk, tiap mau masuk ditarik juga, berat juga itu. Begitu. Jasa penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari jasa transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 huruf C berupa jasa pelabuhan diklasifikasikan menurut kelas pelabuhan. Jadi intinya jadi ya apa namanya ya, pokoknya disesuaikan lah begitu. Saya lanjut kepada pasal 9. Intinya bagi mereka yang hanya mancing pas andi monte guna begitu, pas sabak disa begitu kan, ditaruh di dekat dermaga, masuknya hanya bisa lewat dermaga, kemudian dia ditariki begitu. Ini saya rasa masih kurang pas dan tidak sesuai dengan PP nomor 11 tahun 2015 begitu. Nah, kemudian pasal 9, tarif jenis penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari jasa transportasi laut dan transportasi udara berupa di laut, karena di udara ini kan nggak perlu saya jelaskan ya yang udara ini, karena memang di rumah nggak sebelum ada bandara. Huruf A, pelayanan jasa panduan dan penundaan kapal di pelabuhan umum, di terminal untuk kepentingan sendiri dan terminal khusus. Nah, ini bentuk pelayanan yang kemudian diterima oleh para jasa transportasi laut. Itu feedbacknya. Jadi misalkan nih angin kencang dan segala macam, siapa yang memprediksi kan? Misalkan dari BMKG kemudian turun ke Dishu, Menteri Perhubungan, kemudian turun ke ini misalkan ke yang terbawah, kemudian Syahbandar ini menyampaikan bahwasanya hari ini tidak boleh berangkat karena cuaca buruk begitu. Itu bagian dari feedbacknya kenapa mereka itu bisa ditariki PNBP ini, jasa transportasi ini, PNBP ini bisa ditariki. Ya karena ya itu feedbacknya dari mereka nanti, dari perhubungan. Masa kalau kemudian tidak dibatasi orang-orang yang mau berangkat itu, orang Sepudi bos, apalagi nelayan Pulau Sepudi bos, jangan diragukan. Kalau urusan nekat itu untuk nyebrang ombaknya 10 meter terus ditembus. Kalau orang Sepudi itu emang sudah siap mati kalau orang Sepudi itu kalau mau nyebrang. Jadi makanya ada yang makanya ada Syahbandar ini memberikan pelayanan dalam feedbacknya dalam bentuk pelayanan, misalkan ya penundaan kapal dari pelabuhan umum, kemudian terminalnya, kemudian ini kan disediakan oleh bahasanya Syahbandar lah begitu di dermaga begitu, sehingga mereka ini ketika ditariki PNBP itu sah-sah saja begitu, jasa transportasi laut itu sah-sah saja dan memang punya hak Syahbandar itu menariki ini, tetapi kalau persenjangan. Kemudian jasa pemeriksaan kesehatan dan pemulihan lingkungan kerja pelayaran, itu artinya periksa. Misalkan saya nyebrang pas kapal mati-matian, sampan mati-matian, nah itu kewajiban dari Syahbandar juga memeriksa biar penumpang itu aman. Dan itu makanya Syahbandar ini punya hak untuk narik PNBP itu kepada pemilik jasa transportasi itu. Kemudian C, jasa penilaian izin kewenangan perusahaan yang melakukan perbaikan dan perawatan peralatan keselamatan pelayanan. Pokoknya itulah. Ya itu dalam segi secara ketika mau kita berbicara tentang PP nomor 11 tahun 2015. Jadi tidak ada. Saya cari ini sampai selesai juga nggak ada yang dibahas. Atau yang sudah dari pasal 1 ayat 1 sudah sampai berapa huruf ini tidak ada kok yang membahas tentang person kemudian ditariki ini kan, ditariki karcis, tidak ada. Semua jasa transportasi darat, jasa transportasi perkeretaapian,
jasa transportasi laut, jasa transportasi udara, jasa pendidikan pelatihan serta pengguna. Nanti kalau misalkan perlu yang perlu dijelaskan, silahkan komen aja. Kemudian karena memang saya bahas yang di inti-intinya saja biar tidak lama. Karena kalau lama itu comfortnya bos lama. Bisa ndak diupload tuh. Yang F, denda administratif itu juga kalau misalkan perlu dijelaskan nanti saya jelaskan. Gitu ya. Jadi intinya itu. Jadi semoga pemerintah di mana pemerintah baik pusat, wilayah maupun daerah bisa melihat video ini sebagai informasi bahwasanya pembangunan di Pulau Sepudi ini perlu diperhatikan juga karena kalau terkait dengan penarikan karcis kita kalkulasi aja anggaplah paling sedikit itu 50 dan paling minimal itu 2000 ya 2000. Jadi 50 kali 2000 itu 100 kali 1 bulan itu 3 juta. 3 juta kali setahun itu sekitar 36 juta. Nah, kemudian saya tidak mau berbicara tentang jeleknya ya pembangunan, tetapi pemerintah pusat, wilayah maupun daerah bisa di cross check langsung di Pulau Sepudi kondisinya seperti apa begitu. Kemudian saya kepada masyarakat Sepudi, silahkan adanya video ini tidak bertujuan untuk apa-apa tetapi untuk mengedukasi agar ketika mereka yang malas baca paling tidak mendengarkan dan menyimak video saya ini tentang pembahasan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2015. Jadi dalam ini isinya semuanya yaitu tentang jasa. Ketika mau masuk secara pribadi, sepeda sendiri, jalan kakinya juga kaki sendiri begitu, itu silahkan terkecuali tukang becak ya. Tukang becak ini kan juga bagian dari jasa pengangkutan, itu memang wajib bayar begitu. Tapi kalau hanya mau foto-foto kemudian ini ditariki, silahkan sampaikan baik-baik kepada Syapandar atau yang menariki karcis di pelabuhan bahwasanya Pak, sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2015 itu di pasal 1 ayat 1 poin lagi, saya ingatnya poin terus, huruf A sampai F itu tidak ada yang berbunyi itu tidak ada yang berbunyi bahwasanya person itu wajib ditariki karcis masuk atau bahasanya PNBP ya di sini karena kalau misalkan nanti ada pembahasan lain nanti saya akan mencoba untuk silakan ada pertanyaan ataupun apalah silakan langsung ketik di kolom komentar. Insya Allah saya buatkan videonya untuk mengedukasi begitu. Walaupun saya dari jauh, saya anak pulau ya, Pulau Sepudi. Saya kelahiran Pulau Sepudi. Yang sedang menempuh pendidikan juga. Itu. Jadi semoga apa yang saya sampaikan di sini ini bermanfaat bagi masyarakat Sepudi khususnya ya. Semoga bermanfaat bagi masyarakat Sepudi begitu. Oke, itu saja. Jadi untuk yang kemarin yang rencananya saya mau kaitkan dengan penggalian migas, kemudian sampai mau membahas tentang undang-undang, saya rasa saya tidak perlu bahas jauh-jauh sampai ke situ, cukup di PP ini saja, sampai di PP ini aja karena memang sudah jelas di sini ya. Sehingga tidak perlu jauh biar tidak tambah panjang durasinya video ini. Oke, itu saja ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Silakan tinggalkan komentarnya, like-nya, mohon juga like-nya dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Dadah. Semoga bermanfaat.